Halo Sobat Inspiratif Semansa, selamat datang kembali di Satwika Podcast, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Di episode Satwika Podcast kali ini, kita akan mengangkat kisah inspiratif dari alumni-alumni SMA Negeri 1 Genteng yang berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya, Malang, salah satu universitas favorit dan bergengsi di Indonesia. Hari ini sudah hadir dua alumni dari SMA Negeri 1 Genteng. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lebih jauh, bisa dong perkenalkan diri ke teman-teman dan penonton yang sedang menonton Satwika Podcast episode kali ini. Bisa menyebutkan nama, kemudian fakultas, jurusan, dan jalur masuknya. Kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, halo semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan tahun 2025 yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Genteng tahun 2025. Ya. Kalau aku, halo semuanya, perkenalkan nama aku Luis Antonio Raharjo, aku dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, aku jalur SNBP, aku dari Blue Gen angkatan 53, Satwika 53 kita berdua dari angkatan 53. Ya, baru lulus ya teman-teman. Baru lulus. Ya, masih jadi mahasiswa baru berarti ya? Ya, masih maba. Masih mahasiswa baru. Nah, kita sharing-sharing aja di sini ya, Mbak Chelsea dan Mas Luis. Kira-kira apa sih alasan dibalik Mbak Chelsea dan Mas Luis yakin kayak fix aku bakal milih Universitas Brawijaya sebagai universitas pilihan aku seperti itu? Yang background dan latar belakang yang bikin Mbak Chelsea dan Mas Luis yakin milih Universitas Brawijaya? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau Boleh. dari aku, kenapa akhirnya aku menentukan untuk di SNBP kemarin aku pilihan 1 dan pilihan 2 ke Universitas Brawijaya, karena sebelumnya tuh udah riset-riset dulu lah. Apalagi pasti yang kelas 12 sekarang udah mulai nyari-nyari nih kampus-kampus, kayak mungkin dari segi nilai atau skor UTBK-nya, terus peringkat-peringkat fakultas di Indonesia kayak gitu. Yeah. Nah, dulu aku juga kayak gitu, dan itu pasti pusing banget buat teman-teman, bolak-balik konsultasi ke BK, terus konsultasi ke orang tua, terus juga izin dari orang tua, itu yang paling penting, restunya. Kenapa akhirnya aku memilih di Universitas Brawijaya, karena fakultas hukumnya sendiri itu udah nomor 7 di Indonesia. Jadi udah masuk ke top 10, udah bagus. Terus juga kakak kelas yang di UB udah aku tanyain gimana sih fakultas hukum UB, bagus apa enggak, rekomen apa enggak. Akhirnya setelah perbincangan yang lumayan panjang, akhirnya akhirnya aku mantepkan diri di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terus juga awalnya dari restu orang tua juga nggak dapet, soalnya bilangnya yang deket-deket aja. Cuman kayak aku tetap ngeyel, soalnya kalau menurutku lingkungan buat kita belajar itu menentukan banget gimana kita ke depannya. Jadi aku ngerasa pasti Universitas Brawijaya itu isinya sivitas akademik yang emang bisa mendukung kita gitu. Akhirnya aku kesana. Setuju banget. Kalau Mbak Chelsea sendiri? Kalau dari aku itu mungkin hampir 11-12 ya sama Luis. Tapi kalau aku pribadi itu milih UB itu sebagai tujuanku sudah dari lama sih sebenarnya. Jadi itu aku punya saudara yang kebetulan di UB juga. Jadi aku udah melihat dia itu di UB, berproses di UB itu tuh kayaknya ini tuh nggak tahu ya, auranya itu tuh keren. Jadi aku kayak pengen masuk jadi golongan dari UB itu sendiri. Terus aku sebenarnya dari orang tua juga itu nggak boleh untuk kuliah yang jauh-jauh ya. Tapi kalau di UB ini sama orang tua, kalau melihat mungkin dari keluargaku itu tuh ada yang alumni di situ, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau di UB itu nggak, ya jauhnya tuh udah cukup lah, nggak sejauh itu, tapi juga nggak dekat juga sih gitu. Iya, masih lingkup Jawa Timur kan ya. Nah, setelah sudah beberapa bulan ya menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, kira-kira Mbak Chelsea dan Mas Luis ini bisa sharing ke teman-teman apa sih keunggulan dari Universitas Brawijaya yang universitas lain itu nggak memiliki, atau beda dari universitas lain gitu, atau mungkin culture shock setelah beberapa bulan menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya gitu. Boleh sharing ke teman-teman? Mungkin semua. Dari aku dulu ya. Boleh. Kalau Universitas Brawijaya itu yang pertama yang menurutku dia beda itu karena dia kampus yang inklusi. Jadi buat teman-teman yang difabel atau berkebutuhan khusus penyandang disabilitas itu kita emang mulai dari ospek itu udah diajarin untuk kita pakai bahasa isyarat, mulai dari tugas-tugasnya, perkenalan dan segala macam itu kita udah diajarin buat pakai bahasa isyarat, karena emang Universitas Brawijaya itu kalau nggak salah jadi penerima mahasiswa penyandang disabilitas terbanyak. Jadi memang kita udah ada di UB itu kuota emang buat
anak-anak penyandang disabilitas. Oh, gitu. sudah dikhususkan. Sudah ya, dikhususkan. gitu ya. UB sendiri itu kan merupakan kampus yang ramah disabilitas. Jadi itu kita benar-benar buat teman-teman yang penyandang disabilitas itu kalau dari POV ku ya selama ospek itu kita deket gitu barisnya itu mereka nggak dibedakan. Ya. Benar-benar di situ panitianya semuanya tuh sangat care. Kita tuh nggak ada yang bedain kamu tuh gini, kamu tuh nggak bisa gini itu maaf ya itu tapi tuh mereka tetap bisa ngikutin kegiatannya seperti kita aja. Ya kalau yang kita ajarin tuh sebenarnya diajarin di UB itu inklusi itu bukan soal kalian mau menghargai atau memberikan toleransi, tapi gimana cara kita bisa menerima mereka biar sama kayak kita. Jadi nggak ada perbedaan di sana. Itu yang aku ngerasa kenapa UB itu bagus. Terus juga dari fasilitas kampusnya semuanya udah ramah buat penyandang disabilitas. Mulai dari lift, kamar mandi, jalan, semua itu bisa buat ramah buat penyandang disabilitas. Wow, jadi nggak membatasi teman-teman yang ya. berkebutuhan khusus seperti itu ya, keren banget. Nah, aku sedikit penasaran nih, gimana proses Mbak Chelsea dan Mas Luis untuk mempersiapkan diri kayak kalau UTBK dulu ya itu kan pasti banyak yang dipersiapkan, SNBP juga pasti ada yang dipersiapkan Ada, pasti. dan perjuangannya itu pasti banyak gitu. Boleh sharing ke teman-teman kira-kira proses perjuangannya, persiapannya itu seperti apa? Aku dulu. Kalau dari aku mungkin aku kan juara SNBP. Aku udah mulai sebenarnya kalau dibilang nyiapin nilai banget sih enggak. Aku bisa dibilang balance banget dulu waktu dari kelas 10, 11, 12. Dari kelas 10 aku udah join OSIS, aku udah ikut basket juga. Terus kalau dibilang aku yang ambis banget sebenarnya enggak. Cuman aku tetap sebisa mungkin tuh ngejaga nilaiku. Mungkin aku lewat. Aku dari kelas 10 udah les neutron juga. Jadi untuk akademik sebenarnya masih kejaga. Jadi semuanya dijaga sebisa mungkin tuh balance. Terus mulai masuk ke kelas 11 itu pernah sempat ngerasa kayaknya nilaiku kalau segini kurang. Akhirnya di kelas 12 semester 5 itu bener aku nge-push nilai sebisa mungkin di kelas aktif. Terus sampai di pengumuman eligible. Oh ya, dari sebelum pengumuman eligible aku udah mulai nyicil buat belajar SNBT dari kelas 11 semester 2. Wow. Di neutron tuh udah mulai belajar. Terus untuk tryout ikut tuh udah mulai dari kelas 12 semester 1 awal. Itu udah mulai rutin buat tryout. Soalnya kan dari kita yang sesudah pengumuman eligible itu di kelas 12 semester 2 ya. Itu pengumuman eligible. Nah, di situ mulailah dak-dik-dukser kan. Kita ngambil apa enaknya gini udah mulai harus finalisasi. Nah, sebelum itu kalau aku sendiri sama teman-teman itu kita menerapkan prinsip kalau semisal SNBP itu 20% berdasarkan nilai prestasi, 80% itu hoki. Jadi jadi emang karena kita tahu ini sebenarnya nggak pasti kita buat keterima, kita tetap belajar SNBT. Jadi SNBP ini cuma buat untung-untungan aja. Aku juga kemarin bener-bener waktu kelas 12 semester 2 itu jarang masuk sekolah. Soalnya kita semua belajar di neutron sama teman-temanku dari pagi sampai malam. Wow. Cuman ya gitu mirisnya dimarahin sama guru-guru. Sampai Iya. Bu Rina pernah marah di kelas. Karena nggak ada yang masuk. Kelas teknik itu pernah nggak ada yang masuk cuma 2 orang. Sisanya pada les. Maaf Ibu. Iya. Buat Mbak Kalau Chelsea? dari aku sendiri aku lanjut ya. Iya. Kalau dari aku itu aku kan masuk melalui jalur seleksi mandiri di Oh, UB, gitu, ya. ya. Karena di awal memang aku nggak masuk di eligible karena memang beberapa apa ya mungkin ada aku maunya itu masih apa ya Masih labil gitu bimbang loh, gitu. iya. Jadi aku tuh kayak nggak masuk di eligible dulu wes gitu. Terus akhirnya aku nggak masuk itu. Aku sebenarnya waktu teman-teman mempersiapkan di SNBP itu aku tuh maaf ya kak melenceng ini tuh aku ambil jalan lain gitu. Aku daftar di lain-lain gitu. Terus waktu itu aku udah dapet setengah jalan. Aku memang kayak sempet nyesel sih, kayak sedih ngelihat teman-teman kan udah pada keterima SNBP kan duluan ya. Iya, duluan. Kok aku belum nyampe di tahap itu, sempet down gitu. Itu tuh sampai aku nangis ke ibuku juga. Tapi ya itu memang ya udah takdir ya, belum rezeki aja. Jadi aku nyoba melalui SNBT. Menurut aku mau plannya itu mau ikut ke SNBT. Tapi ternyata di waktu itu masih mengikuti seleksi lain-lainnya itu udah setengah jalan, jadi aku tuh nggak fokus di SNBT. Tapi kalau buat persiapan SNBT aku juga sempat bimbel juga di neutron. Iya, itu ya datang sama teman-teman bimbel gitu tambahan. Aku kelas 12 udah agak rajin buat tambahan gitu ya. Meskipun aku agak males gitu, tapi aku tetap mengusahakan. Terus waktu itu SNBT akhirnya aku kurang fokus juga.
aku tuh dapetnya di hari-hari akhir Oh, SNBT gitu. itu. Bener-bener itu aku ada, pokoknya waktunya tuh tabrakan banget. Aku harus tes di Jember, terus aku juga ada kegiatan lain di Surabaya. Jadi tuh waktunya bener-bener bentrok. Aku aja kayaknya tuh nggak terlalu prepare di SNBT ku. Jadi aku nggak fokus. Kepisah gitu. Iya, ya, terus Iya. waktunya SNBT itu aku udah ngerjain, ya wes langsung aku pulang lagi ke Surabaya untuk ngurus urusanku tuh. Habis itu udah jalan setengah tahun gitu ya. Teman-teman udah pengumuman SNBT, maaf SNBT. ya, SNBT itu udah ada wes yang tracknya itu dapet barcode lah, Iya, itulah ya. iya. Itu ikut seneng juga buat teman-teman, tapi di sisi lain aku ternyata belum rezeki juga. Karena aku di kedua jalanku tuh belum rezeki. Jadi aku bener-bener di satu hari, di satu malam tuh kehantam semua tuh ya. Iya. Tertolak dari semua jalan yang aku pilih. Di situ aku langsung kayak aduh, ini aku nggak mau gap year ya. Aku Iya. bilang ke orang tua aku nggak mau gap year. Kalau semisal aku nggak bisa masuk lewat SNBP atau SNBT, apakah aku boleh ikut mandiri? Orang tua aku alhamdulillahnya itu masih memfasilitasi, memperbolehkan aku dan mengizinkan aku, karena aku juga benar-benar nggak mau gap year gitu loh, karena orang gap year itu kayaknya tuh berat banget, aku nggak bisa menjalani itu semua. Jadi akhirnya aku daftar seleksi mandiri, aku banyak ikut di kampus-kampus lain, tapi yang aku ambil sih yang di UB gitu. Oh, begitu. Ya, akhirnya masuk di keperawatan UB. Nah, jadi buat teman-teman kakak-kakak kelas 12 yang belum lolos eligible, ini bukan segalanya. Iya, bukan suatu halangan, masih ada banyak jalan lain seperti itu ya. Salah satunya itu Mbak Chelsea contohnya, meskipun bukan lewat SNBP atau SNBT tapi masih bisa lolos ke Universitas Brawijaya. Nah, kira-kira struggle-nya selama persiapan itu seperti apa? Kayak tantangannya ya pasti yang sudah disebutkan tadi, down juga. Kayak struggle-nya mungkin ada distraksi dari luar atau seperti apa, itu mungkin bisa diceritain ke teman-teman pemirsa semua. Kalau dari aku dulu mungkin struggle dari yang SNBP itu sebenarnya juga struggle sih sebenarnya. Dari yang kita ngerasa nilainya nggak cukup, apalagi aku sebenarnya udah berdasarkan pengalaman dari kakakku dulu, kayak dari SMA udah disuruh ikut lomba biar sertifikatnya bisa mendukung. Jadi dari aku kelas 10 aku udah mulai nge-push diri buat ikut lomba karya tulis, lomba esai waktu itu, dibimbing sama Bu Ima waktu itu. Itu alhamdulillahnya kita sampai juara 1 di UB, terus kayak mulai ngerasa apa emang aku harus di UB ya? Soalnya kelas 10 tuh emang sebenarnya belum kepikiran buat ke UB. Kelas 10 11 tuh belum kepikiran, terus kelas 12 oh ya emang kayaknya harus ke UB deh. Soalnya setelah konsultasi sama BK, kayaknya kalau kamu di UB ada peluang Luis, sebenarnya gitu. Iya, sudah Terus menang juga ya, kan itu sudah ya. sempat menang juga. Terus kalau struggle dari aku sendiri, aku kan juga ikut basket. Jadi waktu aku kelas 12 itu di Januari kemarin, kelas 12 semester 2 berarti. Kelas 12 semester 2 itu aku udah mulai ikut buat seleksi Porprov basket, dan itu waktunya berbarengan sama SNBT. Wow. Gitu. Jadi sempat minta izin kan ke orang tua, boleh nggak buat ikut seleksi ini. Awalnya nggak dibolehin soalnya takut nanti aku nggak siap di kuliahnya, di SNBT-nya. Gitu. Jadi aku bikin perjanjian lah sama mamaku, karena aku masuk eligible, aku bakal tetap terus-terusan belajar sama les sama ngimbangin basketku. Tapi kalau semisal aku nggak keterima SNBP, aku bakal mundur dari tim Porprov itu, Banyuwangi. gitu. Jadi karena kemarin sempet takut banget lah sebenarnya waktu SNBP itu. Kayak satu sisi aku tiap hari udah latihan, seminggu 5 kali bolak-balik ke Banyuwangi kota, berlatihan basket, terus masih ngimbangin sama les, belajar SNBT, gak masuk sekolah waktu itu untungnya diizinin ya sama mama aku, jadi yang buat surat mama aku, jadi aku les pagi, malam latihan, kayak gitu. Itu yang bikin takut waktu pengumuman sih, kayak sebenarnya aku bukan takut nanti aku nggak keterima di SNBP, aku cuma takut kayak apa yang udah aku berjuangin dari yang segi basket dan lain-lain. Buat nilai sebenarnya juga aku berjuang, kayak yang aku takutin itu sebenarnya perjuangannya itu tadi nggak kebayar sama apa ekspektasiku. Cuman di saat itu kayak mama udah bilang kalau emang semisal kamu SNBP nggak keterima, berarti rezekimu bukan di basket, kamu harus belajar buat kuliah. Dan aku emang nyatain ke mama aku nggak mau buat mandiri, soalnya aku ngerasa kalau aku itu harus bisa tanggung jawab dari mamaku udah ngelesin aku dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, masa bentuk dalam keterima di SNBT aku nggak bisa gitu. Jadi lebih ke bentuk pertanggungjawaban ke orang tua sih sebenarnya yang bikin struggle. Terus juga waktu bersama SNBT itu pasti kita ada yang nggak bisa, misal kayak PKPM. Itu yang matematika kan susah, penularan itu kan susah banget.
Itu kalau struggle-nya aku tuh agak kurang di hitung-hitungan. Jadi selama persiapan tuh aku emang fokusin di selain hitung-hitungan. Jadi 2 subtes tuh emang sering aku tinggal. Yang 5 lainnya sering aku lakuin. Jadi kalau waktu tryout gitu ya, yang lain skorku ada 700, 800, tapi buat PKPM-nya masih 400, 500 gitu. Sering kebanding di situnya. Terus udah konsultasi ke Nutronnya juga, ke Bibelku. Nanti gini aja Luis, kamu belajar PKPM-nya waktu sebulan sebelum SNBT aja. Kita maksimalin yang kamu bisa dulu. Jadi strategiku dulu itu gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin kesusahan PKPM kayak aku, kalau saran dari aku, ini terserah kalian mau ikutin apa enggak. Kalau aku fokusin yang aku bisa dulu. Dulu tuh aku suka banget tes bahasa Inggris sama PU. Jadi bahasa Inggris sama PU itu selalu aku target harus bisa 700 atau 800. Aku selalu target kayak gitu waktu tryout. Terus juga banyakin latihan soal. Gitu aja. Pasti teman-teman nanti ngerasain kok kayak kenapa ya skorku nge-stuck di sini-sini terus. Iya benar. Aku kayaknya nggak bisa deh, nggak bakal keterima deh. Tapi fun fact-nya guys, SNBT itu nggak semenakutkan itu. Dari pengalaman teman-temanku, jauh lebih susah tryout daripada SNBT-nya langsung. Soal-soalnya. Dan juga sebenarnya itu lebih ke mental waktu kalian ngerjain sih. Kalau misalnya emang kalian ada yang ngerasa nggak bisa, itu mending di skip aja. Kalau teman-temanku yang skornya tinggi-tinggi kayak gitu mereka bilang ini mah lebih susah kita belajar 3 bulan daripada waktu tesnya kayak gitu. Yang penting tenang sih. Iya. Iya. Kalau Mbak Chelsea sendiri struggle-nya ketika persiapan? Kan udah nggak masuk eligible ya, jadi kan aku udah nggak pikir di SNBP. Jadi struggle-nya itu dari aku pribadi, jalanku sendiri. Aku jadi daftar ke kedinasan ya, yang aku maksud ini. Aku daftar itu di selama semester 2 itu aku udah banyak nggak masuknya. Ngurus berkas soalnya. Benar. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang daftar juga bareng aku itu kita sering keluar masuk di ruang waka, terus di TU itu, terus sering pulang juga izin dispet. Soalnya berkasnya banyak banget. Banyak banget, dan kebetulan ada masalah juga di berkasku, ada kesalahan nama, jadi aku harus datang ke kota buat ke dinas gitu, benerin satu-satu gitu, terus harus bolak-balik kasih berkas. Jadi di semester 2 itu aku benar-benar nggak ada momen sih sama teman-temanku ya. Aku cuman ikut di ujian praktek aja, bahkan aku kelulusan tuh nggak datang. Oh serius? Iya, soalnya di hari kelulusan itu di mana aku tes. Di Surabaya. Aku tes di Surabaya. Yang bentrok ya. Iya. Jadi makanya aku tuh semester 2 kemarin tuh full kayak seringnya tuh di Surabaya. Teman-teman di sini sekolah itu nggak ada yang tahu karena aku emang daftarnya juga nggak ngomong-ngomong, aku diam-diam masih pokok jalan gitu. Tapi sudah di tahap gitu, terus yang bikin aku terpuruk itu ya, itu tuh terpuruk banget itu di tanggal pengumuman SNBT kapan deh? 8 Maret apa? 29 Mei. Ya, hasil SNBT-nya itu tanggal 27 kalau nggak 27 salah. 27 Mei. Itu tuh dimana semua pengumuman itu tuh jadi barengan. Barengan. Jadi pengumuman di kedinasanku itu di malam itu dan SNBT jam 3. Sedangkan aku tuh sebenarnya nggak malam ya. Aku tuh sore itu sudah standby untuk di lokasi untuk melihat hasil perankingan gitu. Terus waktu jam 3 aku juga belum buka hasil SNBT ya. Terus aku tuh sampai malam jam berapa ya, mungkin setengah 9 atau jam 8 itu tuh aku udah beraniin buka hasilnya SNBT karena hasil di kedinasanku itu sudah keluar dan aku dinyatakan gugur di situ. Begitu. Aku juga wes gak bisa nangis ya karena aku emang ya wes kalau gak bisa ya wes gak apa-apa gitu. Karena di kedinasan juga bukan tujuan awalku, kayak itu aku coba keberuntungan aja kan, masih kita coba aja wes jalan-jalan yang ada sing kelihatan di mata tak coba aja. Jadi aku juga nggak terlalu berharap lebih. Terus di SNBT itu waktu aku buka, yang bukain sih bapakku ya, yang bukain bapakku. Terus dibilangin sama bapakku, udah wes kalau aku kayak bilang waktu itu kalau semisal hasilnya jelek itu nggak usah ngomong. Kalau bagus nanti gimana lah reaksinya. Ternyata bapakku itu terus tiba-tiba bilang ke aku kayak aduh ini hasilnya gimana kok nggak sesuai sama briefingnya. Terus ternyata waktu tak lihat itu hasilnya masih belum rezeki ya. Jadi di malam yang sama itu aku bener-bener itu benar-benar terasa sih daunnya. Aku tuh udah ngelihat di HP itu waktu aku nunggu hasil perankingan kedinasan itu, ngelihat teman-teman udah
pamer-pamer barcode. JJPTN sih. Iya. Itu Iya. pressure banget pasti Iya, itu. pressure itu. Terus waktu itu aku tuh udah gak berani pegang HP di situ. Pokoknya di situ aku cuma berdoa aja sih. Terus waktu malam itu langsung ya sedih ya itu. Jadi malam aku benar-benar nggak nangis di depan orang tua aku. Aku ya karena aku udah gak bisa nangis itu loh ya. Aku bingung juga ya nggak apa-apa. Tapi waktu di kamar aku nangis sih. Karena aku kalau mau nangis itu kayak gimana gitu sebenarnya. Gengsi. Agak gengsi mungkin. Terus aku nangis sampai di situ tuh aku waktu sholat gitu, waktu subuh, waktu tahajud itu sama ibuku aku tuh nangis di situ. Itu karena kayak kok aku belum rezeki ya, kok tahun ini bukan jadi tahunku gitu loh. Akhirnya di situ ibuku tuh nenangin terus bilang nggak apa-apa. Kalau jalannya berarti bukan di situ, coba lagi kan masih banyak yang lainnya. Terus aku tuh sempat kayak ngomong kalau mandiri kan gini ya, banyak lah yang aku pertimbangin juga. Tapi orang tua aku juga tetap bilang kayak nggak apa-apa dicoba dulu, kita usahakan. Kalau bisa ya dicoba, kalau beneran nggak bisa baru kita cari jalan lain. Dan alhamdulillahnya itu dari orang tua juga memfasilitasi dan jadi rezekiku melalui di jalur SMUP raport. Oh, kerasa banget capeknya, pressure dan overthinkingnya semuanya Ngos-ngosan banget. campur jadi satu. Iya, dari teman-teman juga ngaruh sih, kayak mungkin teman-teman yang awalnya nggak keterima SNBP ngeliat temennya keterima kan pasti juga Iya. pressure. Aku di SNBT kalau nggak keterima lagi gitu. Iya. Nah, setelah semua drama yang terjadi, persiapan dan perjuangannya, gimana first impression Mbak Chelsea dan Mas Louis ketika dinyatakan lolos dan akan menjadi mahasiswa baru di Universitas Barwijaya? Kalau dari aku buka pengumuman sih, ya buka pengumumanku juga mamaku ya, bukan aku. Terus lebih ke lega sih sebenarnya. Kayak setengah beban hidup tuh hilang waktu ya memenuhi ekspektasi orang tua. Terus kayak ngerasa bisa nyenengin orang tua waktu itu ya. Aku survive di SMA kuliah. Benar-benar. Soalnya pasti teman-teman kayak takut banget kan, takut nggak bisa kuliah, takut Iya. kalau kita nggak dapet kampus impian. Nah itu kerasa leganya sih, lega banget rasanya. Seneng banget, mau nangis juga kesenengan ya, jadi nangis balik waktu itu kayak bener-bener plong. Apalagi dari buat teman-temanku yang aku tuh emang punya teman-teman yang kita tuh satu circle di bimbel yang emang kita tuh bener-bener belajar bareng bener dari nol. Itu kayak ikut ngerasain seneng semua meskipun ada yang ketolak, ada yang keterima. Terus juga buat teman-teman yang akhirnya nanti keterima di SNBT, aku tuh juga ikut seneng soalnya aku tahu perjuangan mereka. Mereka yang belajar sampai subuh-subuh, mereka nggak tidur, mereka belajar bener-bener nge-push sampai burn out. Itu aku tahu perjuangan mereka gitu loh. Jadi aku ngerasa ikut seneng juga. Kalau gitu. Ya. Kalau aku ngelihat teman-temanku yang lolos di SNBT ya cukup seneng juga ya, kan punya teman deket, dia tuh udah lolos, dia tuh udah ya sama bimbangnya kan. Kita tuh mau gimana, kita mau bisa apa enggak gitu. Akhirnya dia lolos tuh juga kita ikut bangga, ikut senang juga. Tapi di sisi lain kalau aku melihat diriku kok manes. Belum rezekinya. Iya. Iya. Terus waktu pengumuman lolosnya, Oh ya, gimana, Mbak? kalau pengumuman lolosnya itu di hari yang sama kan aku ikut seleksi mandiri nggak hanya di UB. Oh di iya, universitas banyak lain. ya. Biasanya itu kayak rentang waktu mandiri antar kampus tuh deket-deketan. Iya. Oh kalau iya, mandiri. banyak Tapi kan. waktu itu aku di satu malam itu pengumumannya itu barengan sama univ lain lah ya, Iya. yang aku ikut seleksi. Di situ aku tapi linjur Oh, di univ gitu. lainnya itu. Oh, iya. Jadi aku kayak di situ nggak terlalu berharap juga karena aku awalnya dari saintek tiba-tiba mau ngambil sosum gitu. Tapi aku kayak optimis, kata bapakku kalau kita percaya diri bakal hasilnya itu juga baik kok. Nah, insya Allah ya, itu kan Benar. tergantung mindsetnya kita. Jadi aku tuh pengen masuknya di UB sebenarnya, meskipun ikut di seleksi di kampus lain itu aku pengennya di UB, makanya aku please lah di UB aja tuh. Ya sebenarnya kalau keterimanya yang lain juga nggak apa-apa, tapi aku pengennya di UB. Tapi itu duanya itu dibuka, itu malamnya yang bukain sih temanku ya, karena aku keluar. Oh. Iya. Wow. Kalau ada video. Nggak ono. Jadi itu bukanya itu tuh aku tuh bahkan nggak tahu kalau seleksi mandiri UB itu Pengumumannya maju. Waktu itu pengumumannya maju sih ingatku. berapa hari ya? Pokoknya Maju 2 hari kalau nggak salah. Daripada jadwalnya. jadi tuh aku benar-benar nggak tahu, aku dibilangin temanku
ini udah pengumuman loh iya ta. Terus makanya dibukain temanku, posisinya itu aku di Indomaret. Terus aku dikasih tahu, dikirim WA sama temanku, itu aku di Indomaret di tengah itu kayak wes Seneng. Oh my God. girang, aku nggak Kerasa bisa banget. nggak bisa gimana mau girang-girang itu kan Mengekspresikan juga diri. malu Oke. ya, tapi aku juga seneng di situ. Aku wes kayak gitu aku tuh sampai bilang ke mas kasirnya, Ya "Mas, Allah. saya lolos." gitu. Euforianya emang kerasa banget ya. Iya. Nah, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan Mas Luis dan Mbak Chelsea buat teman-teman, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Genteng yang kelas 12 yang sedang berjuang, agar nanti nggak kaget juga di kuliah dan bisa membantu persiapan teman-teman semua yang nonton ini. Mungkin kalau dari aku buat adik-adik atau teman-teman semua, kalian kan pasti udah berjuang nih, apalagi pusingnya sih pasti dari kelas 10 mau kelas 11 sih, mulai dari kalian nentuin jurusan. Aku kan juga ngerasain itu kurikulum merdeka. Jadi kalau dari aku mungkin perjuangan kalian itu pasti hasilnya nggak mungkin sia-sia. Kayak aku pasti percaya sama itu, kayak kalau emang kita ada usaha itu pasti hasil bakal menyusul kok. Dan kadang kalau memang belum sesuai ekspektasi itu memang belum rezeki aja. Dan eligible SNBP itu bukan segalanya gitu loh. Kalau kalian nggak keterima di SNBP, masih ada SNBT. Terus juga buat SNBP, saranku kalian pilih emang yang kalian minat, kampus yang kalian minat. Soalnya kalau kalian keterima di fakultas dan kampus yang kalian emang nggak terlalu suka atau nggak seret, nanti kalian nggak bisa keluar selama 3 tahun, Ya benar. nggak bisa tes lagi. Ya. Jadi kalau saranku emang kalian harus pilih yang emang bener-bener kalian ngerasa, oh iya aku ada minat di sini. Passionnya di Iya, passionku di sini. Soalnya emang kalau dibilang kuliah susah, memang kuliah di jurusan apapun susah. Iya. Tapi kalau kalian ada kemauan, kalian ada rasa suka buat belajar, aku suka deh sama ini, aku bakal belajar. Itu pasti kalian bisa. Gitu. Terus buat teman-teman yang SNBT, kalau yang emang nggak keterima eligible, yang SNBT semangat. SNBT juga bukan segalanya, masih ada jalur yang lain, entah itu mandiri. Dan juga kalau semisal kalian ngebingungin soal biaya waktu mandiri, itu banyak kok beasiswa yang mau nanggung. Terus beberapa kampus juga ada yang jalur mandirinya itu gratis UKT untuk golongan 1-2. Misal kayak UGM, itu dia ada UTUL, itu masuk mandiri tes tulisnya. Itu kalau semisal kamu masuk ke golongan 1-2 itu nggak bayar UKT sama sekali. Jadi jalur buat kuliah itu banyak banget, dan kuliah di kampus manapun tuh bakal bagus. Itu kembali ke diri kalian sendiri, mau nerima ilmunya apa enggak. Gitu sih dari aku. Benar. Tetap semangat aja. Pokoknya aku tunggu JJPTN-nya kalian. Woi. Itu soalnya udah budaya dari kakak kelas dulu sih. Iya. Kalau dari dulu aku ngelihat waktu kelas 10 ngeliat kakak kelas, euforianya kok kerasa banget ya, kayak seneng banget. Kenapa? Pas aku udah di fase itu aku ngerasain kenapa itu seneng. Itu sih. Sekarang trennya kan memang JJPTN, Iya, kayak JJPTN. gitu. diratakan semuanya. Iya. trennya. Oke, sangat inspiratif sekali obrolan hari ini, motivatif juga. Terima kasih pesan-pesannya Mbak Chelsea dan Mas Luis. Semoga kisah yang udah kita share di sini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk ke jenjang perguruan tinggi negeri, seperti itu. Semangat. Semangat Ya, semuanya. masih banyak jalan. Iya. Saya Maisy Safira pamit undur diri. Sampai jumpa di Satwika Podcast selanjutnya. Dan seperti biasa, satu suara, satu semangat, satu Satwika.